Assalamualaikum dulur. Jadi sudah beberapa hari ini ya Mas Bro tidak upload video karena memang ada kesibukan dan lain hal. Tapi jangan khawatir, saya tetap akan mengupdate informasi-informasi yang saya ketahui yang pastinya akan bermanfaat buat dulur-dulur semua. Dan tetap kali ini masih mengangkat tema tentang BPJS Kesehatan ya. Atau kalau kita saat ini ada yang mengenal, mungkin yang awam itu mengenal sebagai KIS, Kartu Indonesia Sehat. Ya. Dari KIS itu sekarang semua peserta BPJS Kesehatan itu memegang kartu dengan hard ya, dengan apa yang keras itu ya, kayak model ATM itu dengan tulisannya Kartu Indonesia Sehat. Kalau dulu memang ada dibedakan antara BPJS Kesehatan, kartunya sendiri, kemudian Kartu Indonesia Sehat sendiri. Tapi sekarang sudah dijadikan satu. Sebelum kita lanjutkan lagi dulur, untuk tema kali ini saya ingin mengangkat tentang bagaimana cara mengaktifkan kartu atau peserta KIS ya, terutama yang PBI, penerima bantuan iuran dari pemerintah yang sudah tidak aktif lagi. Simak terus videonya, tapi jangan lupa tekan subscribe, tombol notifikasinya agar selalu dapat informasi lanjutan dari channelnya Mas Bro. Oh ya dulur, jadi untuk para peserta yang menerima bantuan iuran sehingga mendapatkan Kartu Indonesia Sehat dari desa, kemudian juga saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang bekerja sama dengan BPJS minimal untuk kelas 3 perawatannya bekerja sama agar seluruh masyarakatnya bisa tercover BPJS Kesehatan. Nah, itu sudah terangkum dalam KIS yang namanya PBI dulu ya, ada penerima bantuan iuran yang memang dari pusat sudah secara data di dinas sosial sudah masuk, ada juga yang memang menerima bantuan iuran tapi dari kabupaten atau kota madya terdekat yang memberikan memang fasilitas untuk warganya berobat. Ya, jadi dari Permensos 21 tahun 2015 pasal 8 KIS PBI jaminan kesehatan yang telah dihapuskan paling lama 6 bulan sejak penetapan penghapusan dikeluarkan dapat dilakukan reaktivasi kembali. Jadi jika dalam jangka waktu setelah dihapuskan paling lama 6 bulan dari kartu tidak aktif ya, maka kartu tersebut bisa diaktifkan kembali dengan syarat ditemukan memang layak keluarga ini menerima layanan kesehatan melalui KIS PBI ya. Jadi tidak semua juga bisa direaktivasi. Jadi jangan salah menangkap informasi bahwa semuanya bisa. Ternyata enggak. Jadi setelah 6 bulan tidak aktif, kemudian masih mau mengaktifkan kembali, itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi lagi. Ya, kalau informasi dari yang Mas Bro dapatkan dari informasi BPJS Kesehatan, jadi bagaimana cara aktivasi kembali Kartu Indonesia Sehat kita untuk penerima PBI yang sudah nonaktif selama 6 bulan. Yang pertama adalah peserta dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center ya di 165. Kemudian bisa chat asisten JKN Mobile atau kalau saat ini di BPJS Kesehatan itu namanya CIKA ya, CHIKA. Atau memang kalau ribet dengan urusannya pakai online, bisa offline mendatangi kantor BPJS Kesehatan untuk mengetahui status kepesertaan KIS PBI kita masih aktif atau tidak. Itu dulu yang pertama. Jadi kalau kita harus cari info, kita cari informasi dulu apakah kartu KIS kita itu masih bisa digunakan. Ini khusus yang PBI ya, jangan salah tangkap untuk yang PPU sama Mandiri bukan ya. Jadi ini khusus yang PBI. Kemudian yang berikutnya adalah
peserta melaporkan diri ya. Nah, ini peserta sendiri ya. Yang dulunya misalkan nih keluarga A menerima KIS PBI dari desa yang biasanya diberikan oleh perangkat desa atau kelurahan. Nah, peserta melaporkan diri ke dinas sosial dengan membawa kartu JKN KIS ya, kartu KIS-nya itu dibawa. Kemudian kartu keluarga, siapkan yang asli dan fotokopi, dan juga EKTP ya, siapkan juga fotokopi dan yang asli. Nanti dari situ pihak dinas sosial akan melihat dokumen kependudukannya. Jika memang dirasa oleh dinas sosial bahwa keluarga tersebut masih layak untuk menerima bantuan iuran dan menerima kembali kartu KIS, maka dari dinas sosial akan memberikan atau menerbitkan surat keterangan yang ditujukan kepada kepala cabang BPJS setempat, ya, BPJS Kesehatan setempat, untuk dimohonkan reaktivasi kembali status kepesertaan KIS PBI keluarga tersebut. Ya, jadi dinas sosial, sekali lagi dinas sosial akan menerbitkan keterangan yang ditujukan untuk kepala cabang BPJS Kesehatan terdekat, yang isinya adalah permohonan reaktivasi status kepesertaan KIS PBI keluarga yang saat ini mungkin menanyakan bahwa statusnya masih aktif atau tidak. Setelah langkah kedua, kemudian langkah ketiga adalah setelah mendapatkan surat keterangan kemudian ditunjukkan ke kepala cabang BPJS Kesehatan setempat dan dilakukan reaktivasi, peserta bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di Vaskes atau fasilitas kesehatan pertama atau rumah sakit ketika akan menggunakan lagi. Jadi setelah dinas sosial tadi mengeluarkan memo atau menerbitkan surat permohonan keterangan ke BPJS, kemudian diaktifasi kembali oleh BPJS, maka kartu KIS itu sudah bisa digunakan. Terus bagaimana jika memang kartu peserta KIS itu sudah lebih dari 6 bulan tidak, atau sudah tidak aktif lebih dari 6 bulan? Kalau tadi untuk yang 6 bulan atau kurang ya, kurang dari 6 bulan atau maksimal 6 bulan. Nah, ini kalau misalkan lebih dari 6 bulan. Nah, kalau lebih dari 6 bulan, kemudian peserta yang dulunya ditanggung oleh desa, kabupaten maupun kota madya itu mengetahui bahwa kartunya sudah tidak aktif, maka langkahnya sama. Jadi langkahnya adalah pemohon atau yang dulunya keluarga mendapatkan KIS PBI itu datang ke dinas sosial ya, membawa dokumen kependudukan seperti EKTP, kemudian KK, dan juga kartu KIS yang diperoleh. Bawa ke dinas sosial untuk diproses ya, agar didaftarkan ulang. Nah, ini ada tambahan ya. Jadi kita bawa dokumen kependudukannya, kemudian untuk diproses ya, diproses agar kembali terdaftar. Nah, ini agar kembali terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ya. DTKS ini adalah data besar ya, database milik dinas sosial yang merangkum semua keluarga Indonesia yang memang berhak mendapatkan bantuan baik PKH maupun kartu KIS PBI, BNPT juga seperti itu ya. Jadi semua bantuan pemerintah yang melalui dinas sosial akan dicek ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Ya, ini sesuai dengan ketentuan PP nomor 76 tahun 2015. Dan juga Permensos nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan DTKS. Nah, nanti setelah didaftarkan kembali dalam data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan data kependudukan yang dikuatkan dari misalkan dari desa bahwa memang keluarga tersebut sampai saat ini masih belum mampu atau termasuk golongan keluarga miskin, termasuk keluarga penerima keluarga harapan PKH ya, agar kartu Indonesia Sehatnya bisa diaktifkan kembali. Setelah daftarnya masuk, kemudian
dari Dinas Sosial itu sudah menerbitkan kembali, maka kartunya juga sudah bisa digunakan kembali. Itu ya dulur, tetap standby menunggu informasi dari channelnya Mas Bro. Jangan lupa sekali lagi subscribe itu gratis. Kalau mau lihat channel ini berkembang, jangan sungkan untuk tekan itu yang merah-merah itu loh ya. Yang tombol merah tekan cekluk. Setelah itu tombol notifikasinya. Matur nuwun dulur.